Shalom, 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 Phil dan Eu. Damai di hati, Kak. Jadi bagaimana dang setahun ini? Susahkah jadi teladan? Tentunya, Kak, ada DP kesusahan tersendiri. Apa dang kesusahan tersendiri itu? Pasti menjadi contoh yang memang harus sesuai dengan keteladanan Kristus. Tentu sebagai remaja sendiri ada mengalami kesulitan, no? Karena sebagai remaja juga, orang pastinya kita dan EU ada diperhadapkan dengan masalah-masalah suatu tantangan. Tantangan dalam bentuk Masalah apakah itu? Biasa untuk manage waktu, Kak. Orang kan sebagai remaja masih di usia yang labil. Jadi terkadang masih agak susah dan Kak untuk orang mau manage waktu untuk sekolah, terus juga untuk yang paling penting itu kan untuk pelayanan. Menurut Ngoni, apakah Ngoni seteladan itu? Coba pikir kembali. Mungkin, siapa tahu Ngoni boleh bilang dengan sangat confident, iya Kak, seteladan itu. Sebenarnya Kak, bukan masalah seteladan apa orang, tapi bagaimana orang sendiri ini yang menjadi remaja teladan itu betul-betul menunjukkan sikap teladan Kristus contohnya gitu, menjadi contoh yang baik bagi orang-orang, baik dalam perkataan maupun orang tingkah laku sehari-hari. Dan dari keteladanan itu boleh ada DP impact atau DP dampak for sampai teman-teman sebaya ataupun dalam sampai pergaulan yang pasti orang pasti baku bawain orang terus. Jadi orang boleh sebagai teladan boleh memberikan dampak pada orang. Oh, tentunya boleh jadi contoh pada orang sehingga orang boleh begini kok Kang. Jadi teladan itu sendiri. Ini kan begini Kang karakter Kristus sebenarnya yang orang tunjukkan lewat orang keteladan itu sih Kak. Dan menurut Ngoni dampak itu seberapa besar dan dampak yang Ngoni kasih for Ngoni teman-teman? Kan evaluasi diri 1 tahun jalan. Dampak sih Kak lebih ke belum terlalu besar karena maksudnya orang sebagai remaja juga ataupun sebagai teman ya hanya bisa membantu dia menyadarkan akan DP diri. Karena tergantung hati masing-masing tuh Kak, apakah dia mau berubah atau nanda. Mar untuk kasih contoh, menurut Afiel sudah lumayan besar untuk menunjukkan itu karakter kita sebenarnya sudah lumayan cukup Kak. Mau tunjukkan hal itu sih Kak sebagai remaja teladan. Ya, padahal seorang remaja yang hanya satu itu mau coba berdampak ke semua remaja yang ada di Sinode Gemim. Contohnya kalau dalam pertemanan EU, biasa kan yang dulu mungkin masih sering terlambat, begitu masih babaku sedu tapi di luar batas dan begitu. Tapi sekarang karena menjadi remaja teladan, teman-teman pun tahu. Jadi EU juga harus jadi contoh dan teladan yang baik untuk teman-teman. Misalnya di weekend, orang panggil mungkin hangout, jalan-jalan, tapi di satu sisi EU nggak bisa karena ada pelayanan dan tugas tanggung jawab yang harus EU jalankan. Jadi dorang mulai mengerti apa arti itu teladan. Apakah dorang semua mengerti? Takutnya ada teman-teman yang mungkin dorang image kemana itu kayak duh selelah panggil-panggil pada dia. Kong mungkin dorang ndak serak dengan Ngoni sebagai remaja teladan dang. Mungkin dorang rasa Ngoni terlalu sok suci lah. Ya memang ada beberapa Kak. Ada beberapa orang yang kayak bilang, duh terlalu teladan ya begitu dong. Tapi emang ada terlalu teladan. Terlalu teladan. Jadi biasa kan memang rupat tadi toh Kak, Japang bajalang di weekend, Japang hangout biasa dang. Biasa pulang sekolah. Tapi biasa karena nggak bisa juga karena ada tugas tanggung jawab. Jadi tolak begitu. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang memang mengerti. Jadi intinya di sini menurut Ngoni semampu ndak jadi teladan? Mampu. Mampu dengan pertolongan Tuhan tentunya. Amin. Puji Tuhan. Pertolongan Tuhan, orang juga bisa apa-apa toh Kak. Karena kan Kak Tora mau representasikan karakter dari Tuhan itu sendiri toh Kak. Jadi kalau mau mampu ya mampu noh. Puji Tuhan sekali. Mar, misalnya kayak kalau nih teman-teman merasa terbebani dengan ngonipe sikap teladan ini, ada kemungkinan ya dorang yang semulai menjauh dang.
Mungkin gue nih sedih, Mar. Kayak bagaimana ya rasanya kalau torang sudah bisa jangkau tong pe teman-teman. Torang mau coba kasih contoh yang baik, dorang malah tambah, sok sekali ya. Tergantung dari orang pe pendekatan yang dorang sih kak. Jadi kan orang mereka tuh sebagai teman yang baik pasti tahu kan tuh kak dorang pe cara berteman itu bagaimana. Jadi tergantung dari orang pe cara pendekatan dan orang pe teman-teman itu, apakah orang harus seperti nanda yang kayak mau bilang jangan begitu atau orang yang secara halus bilang. Jadi tergantung dari orang pe cara pendekatan dengan orang pe teman itu sendiri sih kak. Terus pas ngoni jadi retel, bagaimana orang tua pe pandangan pangoni? Dari sebelum jadi retel dan sekarang semenjabat sebagai retel, bagaimana orang tua pe pandangan tentang ngoni? Mungkin dorang tuntut lebih atau Tuntutan lebih kak pasti ada, karena tentunya orang tua tahu orang pe proses ketika mengikuti remaja telan bagaimana. Jadi dari tuntutan itu boleh orang lebih merubah orang pe diri no kak. Jadi misalnya contoh dulu kita yang memang kayak malas untuk melakukan pekerjaan rumah, karena itu jadi remaja teladan, kok orang tua bilang, jadi cuma diretol dan kau mau basapu di rumah. Cuma diretol dan kau baru mau melakukan pekerjaan rumah. Nah dari situ boleh belajar no, semulai mencuci piring, semulai jabat sapu di rumah. Dari situ sebelum belajar no, bagaimana orang-orang tua ataupun orang terdekat orang mau nilai orang pe diri dan kak begitu. Iya, sama Ada juga beda. kalau dari kita dulu orang tua yang panggil ke ibadah, tapi setelah menjadi remaja teladan sekarang suka yang panggil. ya, jadi so panggil mak jangan lupa nih ibadah ini begitu. Kau mak bilang, duh, ini mau ah. Ya artinya pasti susah sekali dong. Orang sebagai remaja itu kalau nggak ada topangan dan dukungan dari orang tua. Betul sekali sih kak. Kita kak mengalami memang ketika memang kalau misalnya nggak ada dukungan orang tua mungkin nggak akan sejauh ini sih kak kita mau apa. Jadi terima kasih for Mama dan Papa yang boleh mendukung, karena begitu pernah nggak lolos di wawancara, Mama dan Papa boleh percayakan terus dampak kita. Yang pada akhirnya dengan itu kita percaya Mama dan Papa percaya pak kita, apalagi dan kita nak masa kita nak percaya pada diri sendiri. Jadi terima kasih ya for Mama dan Papa yang boleh selalu ada dan terus mendukung pak kita di kita kehidupan yang kadang ada up and down. Orang tua boleh terus ada sih kak. Iya, tanpa dukungan orang tua, Eu juga gak bisa ada sampai di titik ini. Mungkin Eu banyak mengalami kegagalan di tahun-tahun sebelumnya, tapi Mama dan Papa selalu kuat kandang, selalu juga go Eu, ya, fighting Eu. Mama dan Papa juga selalu bilang kalau banyak berdoa, nanti Mama dan Papa saya berdoa akang. Jadi mau bilang terima kasih banyak untuk Mama dan Papa yang mungkin kalau Mbak Uni ini toh pasti karena sih. tanpa support dorang nggak bisa ada sampai di titik ini. Ya pasti Mak Papa kayak dong pe podcast so keluar terus masih Mbak Uni ini. Terus menurut Afiel dan Eu, apa arti kemenangan yang sesungguhnya dari Afiel dan Eu? Kemenangan itu kak buat Eu adalah satu bonus dari Tuhan Yesus sendiri. Okay. Jadi Eu rasa dari Eu perjuangan dari tahapan awal sampai tahapan akhir, ini yang Tuhan kasih dong. Ini yang ini memang cita-cita Eu untuk menjadi remaja teladan, tapi Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, Tuhan bimbing Eu bisa ada sampai saat ini, sehingga orang bukan hanya menang dapat pin, tetapi menang untuk Tuhan Yesus. Jadi kak kemenangan itu bukan dilihat dari Afiel EU menang. Jadi Afiel juga percaya kak dari orang setiap peserta remaja teladan Sinode Gemim tahun 2023, tentunya semua ketika orang boleh berhasil untuk menunjukkan keteladanan ataupun menunjukkan karakter Kristus yang sebenarnya, itu menurut kemenangan itu semua yang itu real. Dinamakan kemenangan yang real dan kak, yang betul-betul sebuah kemenangan. Yang dimana ketika orang bicara juga kemenangan, kalau orang juga cuma dapat piala dan selempang, menurut Afiel juga itu ya sebenarnya Ewo bilang bonus sih kak. Di hasil atau dampak yang orang bilang itu yang bisa disebut sebagai kemenangan yang sesungguhnya, yang sejati dan kak kalau mau bilang. Oke. Jangan terlalu terpaku ke hal-hal yang orang boleh beli sendiri sih kalau hanya selempang.
tapi orang cari kemenangan yang memang abadi. Iya. Bagaimana waktu ngoni pe karantina top 3? Karena kan orang penonton itu, duh apa kang dorang? Apa persiapan atau sedangkan ngoni karantina di mana orang nggak tahu. Apa yang terjadi saat ngoni top 3 putra, kong top 3 putri tak kumpul di satu tempat? Kalau waktu itu Kak, Jimmy waktu itu dia solo maju pertama, jadi orang tinggal 5 orang. Oh 5, oke. Nah, jadi orang di karantina di mobil yang full lagu. Lagu apa? Lagu waktu itu so lupa Kak, karena so gugup tuh waktu itu. Jadi pas karantina di Oto, bercampur tuh perasaan. Gugup ada, senang ada, karena orang juga sama-sama, orang 5 waktu itu sama-sama tertawa, sama-sama, ternyata mana lolos begitu, nggak salah begitu Kak. Tapi di satu sisi juga orang semua pasti ada rasa syukur dan Kak, dimana orang bisa sampai ada di titik ini bukan hanya karena orang kekuatan sendiri, tapi karena kekuatan Tuhan. Oke, jadi selama ngoni pe 1 tahun ini pasti sebanyak hal dalam kehidupan keremajaan Gemim itu yang ngoni so lihat dang. Kira-kira untuk tahun ke depan, walaupun ngoni so ndak mau pakai selempang, adakah harapan untuk teman-teman remaja dan specifically juga teman-teman remaja teladan Gemim 2024? Untuk calon teman-teman finalis remaja teladan tahun 2024, yaitu semoga di 1 tahun ke depan yang khususnya kan akan menjalankan tugas dan tanggung jawab, semoga bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab itu sepenuhnya dari hati tulus, dan juga yang paling penting itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan lupa untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan apapun proses yang akan kalian hadapi nanti, itu jangan lupa juga andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Karena selama pelayanan 1 tahun ke depan, ada banyak mungkin rintangan dan tantangan. Pasti berat. Ya, pasti berat. Jadi, tetap andalkan Tuhan, dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan diri untuk nantinya remaja teladan sinode tahun 2024. Widih, sedekat Kang. Iya, Kak. Jadi kurang dari menghitung hari. Teman-teman remaja teladan sinode Gemim tahun 2024 nantinya tetap terus belajar dan berproses Kak pastinya, karena nantinya kan dorang akan dituntut banyak hal untuk menjadi seorang teladan. Jadi ketika hal-hal tersebut datang, dorang harus siap untuk dibentuk ataupun siap untuk berproses, tapi juga tetap mengandalkan Tuhan. Karena ketika dorang melupakan Tuhan dan dorang hanya terpikir dengan dorang pe selempang dan gelar saja, itu malah jadi akan menjatuhkan dorang pe diri sendiri Kak. Spotlight yang dorang akan dapatkan itu malah akan hilang sendiri ketika dorang nak mengandalkan Tuhan. Jadi pesan untuk teman-teman semua, tetap andalkan Tuhan terus, tetap pakai Tuhan dimanapun teman-teman ada, dimanapun teman-teman berada, dan ingat terus, sama seperti yang dibicarakan tadi, kemenangan yang sejati itu ketika teman-teman mampu untuk menunjukkan karakter Kristus yang sebenarnya. Jadi teladan itu bukan tentang teladan dari teman-teman itu sendiri, maka teladan dari Kristus yang teman-teman membacakan lewat teman-teman pediri. Untuk teman-teman sebaya, ataupun untuk teman-teman sekitar lingkungan itu Kak. Maju penak. Vibes penak sekali. Iya lagi. Aduh bahaya nih, penak tadi so ada saingan. Penerus kaki ini. Oh iya penerus. Pesan dari Kak Nadine. Kayaknya kalau dari kita untuk baik remaja yang menjadi finalis atau remaja yang belum ada ketertarikan ke Retel atau tidak ada terbeban untuk ikut Retel, tetap dari kita mau bilang bahwa ngoni ndak akan sama. Dari proses remaja umur 12 tahun sampai ngoni 16 tahun 364 hari, itu pasti banyak perubahan yang akan ngoni alami. Dan saat ngoni mau untuk memberikan diri ke Tuhan, merelakan diri untuk diubah oleh Tuhan, pasti ngoni boleh improve. Dari yang masih kecil sekali, takut untuk naik di panggung, takut untuk menaruh diri di luar sana, pasti Tuhan yang mau cari pangoni, dapat pangoni, dan tempatkan ngoni di tempat yang seharusnya. Mungkin di remaja teladan. Jadi kita selalu pegang Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Kalau dari Kak Val?
Kalau dari kita sendiri, for teman-teman yang akan mengikuti pemilihan remaja teladan, mungkin kebanyakan teman-teman remaja teladan ikut kompetisi ini suka mendapat gelar. Dan kita mau bilang jangan buat gelar itu sebagai patokan untuk melayani Tuhan. Karena ada beberapa yang, kita kok cuma dapat gelar ini, sudah aktif di pelayanan, toh. Jadi jangan buat gelar itu sebagai patokan untuk melayani Tuhan, tapi buat itu sebagai orang pemotivasi untuk melayani Tuhan. Karena gelar itu bukan sembarang, dang. Itu sebuah tanggung jawab yang Tuhan kasih pada orang, dan tanggung jawab yang Tuhan kasih pada orang itu harus orang lakukan dengan segenap hati, dengan kerendahan hati, dan persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Oke, jadi sebanyak sekali harapan, kata-kata yang boleh menyemangati orang teman-teman dan adik-adik di luar sana. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dari Kak Afil nanti dan Kak Eu nanti toh. Pengalaman yang dorang ada kasih itu memang sangat luar biasa, memotivasi adik-adik supaya boleh tetap memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Betul sekali. Pasti semoga Tuhan mampukan dan semoga 2 minut menang. 1 Manado. 2 Manado. Parah orang bakal lawan nih orang. Mitra. Oke. Oke.